DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang MD3 dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon pada hari Senin 12 Februari 2018. Undang-undang tersebut tetap disahkan meski ada dua fraksi yang walk out, yaitu P3 dan Nasdem. Tak pelak keputusan para anggota Dewan yang terhormat tersebut menimbulkan pertanyaan, bahkan penolakan masyarakat. Pasalnya, sejak dalam pembahasan revisi Undang-Undang MD3, telah menuai kecaman karena beberapa pasal yang dinilai kontroversial karena akan menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi. Undang-Undang MD3 sepertinya mempertunjukkan bahwa para politisi ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum dan anti kritik. Pasal 122 huruf K misalnya, mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Anggota DPR yang merasa publik telah menghina dirinya atau DPR bisa melaporkan hal tersebut kepada MKD. Setelah diproses oleh MKD dan dinilai merendahkan kehormatan DPR atau anggotanya, maka MKD bisa memidanakan orang perseorangan atau kelompok tersebut kepada kepolisian. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah menghapus norma serupa di KUHP yang terkait dengan penghinaan pejabat negara dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden pada 2006 silam karena norma tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi yang dituntut saat reformasi lalu. Kini DPR menghidupkan norma pasal tersebut di dalam Undang-Undang MD3 dalam konteks pejabat negara untuk melindungi lembaga dan institusinya dari kritik keras publik atas kinerja DPR dan perilaku para anggota DPR. Tim Liputan JAK TV. Ya, lagi-lagi kita naikkan dari demokrasi. Panji demokrasi apa sudah mati? Dewa-dewa keadilan tinggal bayangan. Iya, kita kembali di Saling Silang masih bicara soal revisi Undang-Undang MD3 yang sudah menjadi undang-undang mulai besok, tapi masih banyak pasal yang kontroversi. Pak Jazilul, silakan membela diri sama Mas Roy tadi. Saya harus kasih kesempatan yang sama. Dalam posisi membela diri atau ini karena ini sudah melalui proses juga yang bersama pemerintah. Dan saya juga berharap nanti ingin cuci tangan menyalahkan pemerintah tidak ya? Sama tidak sekali. juga, tidak ada. Ini kita harus gentleman bahwa ada kesalahan dalam pembahasan itu. Tidak. Oh, tidak juga. Tidak, karena pembahasan undang-undang ini kita bahas dengan sungguh-sungguh. Kita bahas dengan serius, bukan ini juga main-main. Tetapi bahwa kemudian menuai kritik kan bukan hanya undang-undang ini saja, semua juga akan ada kritik. Sudah biasa kritik itu ya. Bukan soal biasa dan tidak biasa, Mbak. Pertama, saya menghargai kinerja teman-teman yang sudah membahas undang-undang MD3 ini secara baik. Bahwa di situ dianggap meresahkan, dianggap kemudian menuai masalah begitu, itu ada porsinya nanti untuk dibicarakan di dalam misalkan judicial review dan lain-lain. Bahwa ini undang-undang dianggap buruk, memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, termasuk DPR RI. Termasuk DPR. Iya. Nah, oleh sebab itu pasal-pasal yang ada yang disebutkan tadi bahwa pejabat pemerintah. Kita masih bahas satu loh, masih belum bahas yang lain, yang dua yang lain ya. Itu hanya diarahkan kepada mitra kerjanya, mitra kerja pemerintah. Apalagi nanti harus didetailkan lagi ini dalam konteks apa dia memanggil. Tidak mungkin juga pribadi-pribadi. DPR itu bukan lembaga, bukan orang per orang, tetapi kelembagaan yang memiliki hak, salah satunya kan tadi angket, salah satunya dikhawatirkan adalah kalau implikasi hukum tidak bisa, sudah diyakinkan oleh pakar HTN kita dan juga dia pakar hukum secara keseluruhan gitu ya, tidak bisa kemudian meminta polisi untuk memanggil paksa dan lain sebagainya. Tapi yang dikhawatirkan masyarakat adalah kegaduhan politik begitu. Masa sih tidak tobat-tobat membuat kegaduhan politik lagi? Nanti DPR bisa bilang bahwa itu kita panggil beberapa kali tidak hadir. Di mana DPR membuat kegaduhan?
Oh, tidak pernah ya. Menurut saya itu soal dinamika saja. Oh, soal dinamika bukan bahwa itu kegaduhan. di mana Baik, saya gaduh atau ralat. tidak gaduh itu bagus dalam pendidikan demokrasi. Oke. Justru kita membutuhkan kegaduhan dalam konteks yang positif. Oh iya. Gitu. Kegaduhan Bukan- dalam konteks positif adalah dinamika Bukan begini. politik begitu ya. Seperti contoh, Iya. diam-diam saja tiba-tiba tidak tanda tangan itu nggak gaduh memang. Tapi itu tidak memberikan pelajaran yang baik. Oh begitu. Contoh saya. Nah, kegaduhan dan Ini dalam fraksi undang-undang- PKB loh yang bilang ya. Hati-hati nih. Bukan soal PKB atau tidak PKB. Saya anggota DPR mewakili konstituen saya di Iya. Gresik dan Lamongan. Saya harus juga bicara bahwa di sana ada keresahan, ada itu iya. Tetapi bahwa DPR ini sebagai lembaga dan saya hanya bagian dari lembaga itu, saya juga harus tunduk dengan aturan yang dibuat oleh lembaga itu. Oke, baiklah. Gitu. Iya. Jadi bahwa DPR nanti akan menyalahkan hak, dan saya pikir tidak mungkin karena DPR itu dikontrol oleh konstituen. Saya juga dikontrol 5 tahun sekali oleh konstituen saya. Jadi tidak kemudian Pak Roy begitu kemudian membuat hak sendiri. Kalau begitu Nggak mungkin, nggak. Pak Roy suruh buat undang-undang saja di mana Pak Roy bisa dipilih lagi. Oke, jadi tidak Begitu. dikit-dikit Iya. akan saya laporkan deh ke polisi. Oh, Ini enggak, dipanggil sama nggak? sekali Ini tidak. Sama KPK dipanggil komisionernya nggak datang, saya lapor deh Enggak, ke sama polisi. sekali enggak. Pasti semua itu terukur dan juga terstruktur ya. Di panggilan atau katakanlah meminta bantuan kepolisian di pasal 73 tadi itu juga pasti ada aturan-aturannya. Kalau tidak itu harus memaksa, pasti juga digunakan. Termasuk juga nanti misalnya kita bahas pasal 122. Ketika misalnya dikatakan merendahkan gitu ya. Merendahkan itu kan juga pasti kita ada detailnya, merendahkan sebagai apa. Kalau hanya dikritik saja, dinyanyikan seperti adik-adik tadi, kita justru senang, kita juga bahagia. Kalau tadi Mbak Fesi mengatakan kita diam-diam, enggak, justru yang namanya sifat DPR parlemen, parle itu kalau kita bicara, kita menyampaikan aspirasi. Di mana menyampaikan aspirasi itu ada pro dan kontra, itu biasa. Seperti malam ini ada saling silang, itu bagus. Dengan begini kan masyarakat yang mirsa Bahkan anggota DPR sendiri loh Mbak yang diproses di badan MKD itu. Iya. Oh iya, memang. Nah, makanya Nah, karena memang dianggap fungsinya sebagai MKD anggota seperti dia itu. merendahkan Oke. konstitusi. Anggota DPR. Iya. Ini ya. Iya dan Kalau masyarakat bukan MKD. iya, makanya. Oke, baik. Tetapi bahwa Ya. MKD diberi tambahan tugas oleh Oleh undang-undang ini. Ya, itu dia. MKD diberikan tambahan tugas oleh undang-undang ini. Majelis Kehormatan Dewan bisa mengambil langkah hukum kepada pihak yang dianggap melakukan penghinaan terhadap parlemen atau contempt of parlemen. Saya ke Pak Refli dulu. Ya, bunyinya adalah ya Nafasnya akan seperti apa MKD betul mengambil langkah hukum dan atau langkah lain. Ada langkah lain loh. Ada langkah lain. Terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Jadi begini, kalau kita membuat sebuah norma undang-undang itu ya, itu normanya itu harus terukur, measurable. Kalau normanya itu tidak terukur, maka kemudian akan memunculkan ketidakpastian hukum. Nah, tidak pastinya di sini ada dua, langkah hukum dan langkah lain. Langkah lain apa? itu nggak jelas, itu bisa tidak terukur itu. Satu, jangan-jangan, ya saya guyon aja, bisa sewa preman misalnya, langkah lain kan. Yang kedua adalah merendahkan martabat. Saya termasuk orang yang tidak setuju pasal-pasal penghinaan presiden dihidupkan kembali. Kenapa? Karena tadi ukuran merendahkan itu ukuran yang sampai kapanpun kita tidak bisa mengukurnya secara pasti. Padahal sebuah norma hukum itu sedapat mungkin dia harus measurable, terukur. Kalau 2 tambah 2 ya harus 4. Nah, tapi kalau misalnya ada norma yang bersayap, merendahkan harkat, martabat dan lain sebagainya, relatif sekali. Apalagi ini martabat DPR dan para anggota DPR. Sehingga kalau Individu misalnya, ya? iya, kalau misalnya Masing-masing individu. anggota DPR tersinggung satu orang, dia bisa mengatakan merendahkan harkat dan martabat saya. Karena itu saya berhak dong untuk kemudian mengadu kepada MKD dan untuk kemudian MKD agar melakukan melakukan langkah hukum. Langkah hukum kan bisa mengadu ke polisi, ya, menggugat dan lain sebagainya. Langkah lain, sewa preman. Jadi Langkah lain. implikasinya Kan ada akan langkah lain soalnya. implikasinya akan seperti apa nanti itu? Akan mengancam kebebasan berbicara, berdemokrasi rakyat sedemikian ada rupa dua ya. Pertama, kita harus lihat bahwa sekarang ini adalah situasi yang demokratis, ya. Tapi terus terang terakhir ini saya berefleksi, saya termasuk orang yang tidak yakin bahwa demokrasi kita ini sudah solid. Jadi jangan pikir bahwa 98 2018 selama 20 tahun ini demokrasi kita sudah solid. Enggak.
Kalau ada sosok yang kuat, ya kan, yang kemudian bisa menggoda tentara lagi masuk ke gelanggang politik, saya kira itu bisa demokrasi menjadi kita pilihan begitu ya? akan bahaya tetap. Oh, oke. Karena saya berefleksi dari adanya undang-undang tentang Perpu Ormas misalnya. Bayangkan, termasuk presidensial threshold, bayangkan, menurut saya ketentuan yang tidak masuk akal ini saja, itu bisa didorong dan kemudian dibenarkan. Ya. Nah, padahal kita sukar bagi saya untuk menjelaskan bahwa itu benar gitu. Nah, karena itu saya menganggap bahwa bahaya bagi proses demokratisasi kita kalau kita membiarkan adanya undang-undang seperti ini. Oke. Hanya karena kita yakin bahwa DPR sekarang tidak akan otoriter, pemerintah sekarang tidak akan otoriter. Dulu nggak ada yang berpikir bahwa Bung Karno bisa otoriter, Pak Harto bisa otoriter. Tapi ternyata kejadian seperti itu ya. Begitu. Baik, sebelum saya break, saya ingin minta tanggapan Anda berdua begitu. Sudah di pasal sebelumnya dikasih wadah untuk dikit-dikit mengadu ke polisi. Ya. Di pasal berikutnya dikit-dikit mengadu kepada MKD begitu. Diperbolehkan untuk apa saja termasuk hal-hal yang individu. Dikit-dikit mengadu kok cuma dikit kan. Jadi bisa saja ya ngeles ya. Banyak-banyak mengadu ya. Untuk banyak mengadu. Itu dia Pak Roy. Nanti ada orang yang melaporkan si A, anggota DPR, begitu tidur pada saat sidang. Wah, ini anggota DPR-nya merasa direndahkan martabatnya, melapor pada MKD minta. Kan pasti ada etikanya, dan kami tahu bahwa di Mahkamah Kehormatan Dewan itu juga terdiri dari berbagai fraksi, berbagai kepentingan. Contoh, ada seorang anggota DPR di Nusa Tenggara sana itu yang kemudian dia dalam kapasitasnya itu pun masih debatable, dia sedang bertugas atau tidak, ya itu pun akhirnya kan menjadi tidak bisa ketemu, tidak bisa sinkron, gitu kan. Jadi artinya adalah masih panjang ini prosesnya, dan biarkan ini berlaku. Dan saya sendiri percaya bahwa setuju tadi Pak Arief, tidak mungkin juga DPR akan menggunakan ini untuk semena-mena untuk kekuasaan. Tidak akan ke sana, karena pasti nanti akan ada pertimbangan dari kepolisian. Kepolisian pun juga meskipun ada undang-undangnya, ada pasal seperti ini. Gitu ya. Jadi wajib hukumnya untuk diuji materi punya pertimbangan. Kayak misalnya yang anggota DPR yang di Nusa Tenggara Timur itu, ya sudah jelas-jelas dia melecehkan kelompok agama tertentu, tapi polisi juga akhirnya punya pertimbangan. Oh, ini kan ada hak imunitas dan lain sebagainya. Jadi masih ada banyak banyak bempernya. Banyak bempernya begitu ya. Tapi segera saja diuji materi seperti itu ya. Menunjukkan bahwa DPR kebal. Contohnya tadi. Iya. Harusnya diadili dia itu. Kita harus break dulu dan kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Saling Silang.